Dia adalah pembunuh bayaran yang ditakuti di seluruh Eropa. Siapapun yang masuk ke dalam daftar buruannya, suatu hari dia menerima target baru. Namun saat melihat foto incarannya, sang pembunuh langsung menolak. Karena pria itu bukan manusia biasa, melainkan monster yang bahkan lebih mengerikan darinya. Pria tersebut pernah menghancurkan satu organisasi kriminal sendirian. Tubuhnya besar, ototnya seperti baja, dan nyaris tak terkalahkan. Tapi di balik semua itu, hidupnya tiba-tiba runtuh setelah dokter mendiagnosisnya mengidap tumor otak. Mendengar kabar itu, Joe tidak menangis atau panik. Dia justru segera menemui temannya untuk membeli asuransi bernilai fantastis dengan sang kekasih Lisa sebagai penerima uangnya. Setelah semuanya siap, Joe mendatangi markas para pembunuh bayaran. Dia mengeluarkan $2 juta untuk memasang kontrak atas nyawanya sendiri, bahkan berjanji tidak akan melawan saat dibunuh nanti. Tawaran semudah itu jelas langsung diterima. Andy, sang bos pembunuh bayaran, tanpa pikir panjang mengambil kontrak tersebut. Tapi tepat saat Joe pulang dan bersiap menunggu ajal, dokter tiba-tiba menelpon. Ternyata hasil diagnosisnya tertukar. Joe sama sekali tidak sakit, bahkan kondisi tubuhnya sangat sehat, sampai-sampai disebut bisa meninju mati seekor gajah. Masalahnya, kontrak pembunuhan atas dirinya sudah terlanjur berjalan. Kini seluruh pembunuh bayaran mulai memburunya. Tak punya pilihan lain, Joe memutuskan melawan. Seorang pemuda pertama masuk ke dalam rumah dengan penuh percaya diri. Dia mengira kemampuan taekwondonya cukup untuk menjatuhkan Joe. Tapi baru beberapa detik bertarung, dia sadar lawannya adalah monster sesungguhnya. Meski sudah mengeluarkan seluruh kemampuan, pemuda itu tetap tak mampu menang. Kakinya dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Seorang wanita mencoba menyerang diam-diam dari belakang, tetapi Joe langsung membanting dia ke lantai tanpa ampun. Melihat dua anak buahnya tewas begitu saja, bos pembunuh bayaran mulai murka. Dia pun mengirim petarung terbaiknya. Sayangnya, bahkan petarung andalan mereka pun dihajar habis-habisan tanpa bisa membalas sedikit pun. Para pembunuh itu sadar mereka sedang melawan monster yang tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Dalam hitungan menit, semuanya tewas. Saat sang bos hendak melempar pisau terakhirnya, pertarungan sudah keburu berakhir. Setelah itu, Joe segera menghubungi Andy dan meminta kontrak pembunuhannya dibatalkan. Namun Andy justru menaikkan hadiahnya menjadi $5 juta. Ternyata Andy punya dendam pribadi, ayahnya dulu dibunuh oleh Joe dan sekarang dia ingin membalas semuanya. Karena tak mungkin kabur selamanya, Joe mulai bergerak lebih dulu. Dua pembunuh kembali datang memburunya di area kontainer. Joe bersembunyi sambil menunggu momen yang tepat, lalu tiba-tiba menyerang dengan brutal. Satu orang dihantam menggunakan tongkat hingga tumbang, sementara yang lain ditendang sampai terpental jauh. Melihat rekannya tewas, pembunuh satunya langsung menggeber motor sambil menyerang membabi buta. Tapi hasilnya tetap sama, sekali tendang langsung tamat. Joe sadar dirinya kini diburu seluruh dunia pembunuh bayaran. Jika terus bertahan, dia pasti mati. Akhirnya dia menemui sahabatnya yang berkepala pelontos, lalu sengaja membocorkan lokasi persembunyiannya. Sebelum pembunuh datang, Joe sudah lebih dulu memasang jebakan di seluruh ruangan. Satu persatu pembunuh berdatangan, dan satu persatu pula mereka mati mengenaskan. Bahkan petarung legendaris seperti Boyka pun tidak mampu menandingi kekuatan Joe. Dalam beberapa ronde saja, Joe menemukan celah lalu menghantam rahangnya hingga tembus. Dua wanita bersaudara kemudian datang sambil memborondong peluru tanpa henti. Joe menggunakan tubuh musuhnya sebagai tameng dan mundur mencari posisi aman. Tapi mereka tidak sadar kalau seluruh rumah sudah dipenuhi jebakan. Sang kakak tanpa sengaja memicu perangkap C4 dan langsung terkena eksplosi dahsyat. Joe pun segera melempar granat ke arah adiknya. Tanpa tahu apa yang dilempar, wanita itu refleks menangkapnya, dan sedetik kemudian tubuhnya meledak. Dengan strategi dan jebakan yang matang, Joe berhasil membantai gelombang demi gelombang pembunuh bayaran.
Saat dia mengira semuanya telah selesai, pembunuh paling berbahaya yang sebelumnya menolak kontrak akhirnya ikut turun tangan karena tergiur uang. Dia sadar tak akan mampu menang dalam duel terbuka. Karena itu dia menculik Lisa untuk dijadikan sandera. Namun di saat lengah, sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang dan langsung menabraknya. Ternyata pengemudinya adalah Lisa sendiri. Dia berhasil melumpuhkan penjaga dan kabur menggunakan mobil tersebut. Joe dan Lisa akhirnya melarikan diri hingga tiba di sebuah gereja. Di tengah suasana tenang itu, Joe memberanikan diri melamar Lisa. Di hadapan pastor, keduanya resmi menikah. Di akhir cerita, Andy dihukum mati oleh organisasinya sendiri karena melanggar aturan dunia pembunuh bayaran. Sementara Joe memilih pensiun dan hidup bahagia bersama Lisa.